Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan, 6B akhwat. Alhamdulillah kita hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Alhamdulillah di pagi hari Senin ini kita awali dengan mapel akidah. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan sirah ya. Jadi hari ini dua mapel seperti biasa, akidah dan sirah. Oke, kemarin Alhamdulillah kita setelah berhenti sejenak di macam-macam pembatal keislaman. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang pengertian, lalu sekarang kita bahas tentang macam-macam pembatal keislaman. Ya, kita lanjutkan. Tadi alhamdulillah kita telah sampai di macam-macam pembatal keislaman. Di dalam buku halaman 41, kalian buka bukunya, siapkan stabilonya. Jadi ketika disampaikan materi, kalian tulis apa-apa yang ada. Ustadz ini udah Ustadz ringkas ya. Jadi kalian tinggal menstabilo atau menggaris bawah atau menulis di buku paket. Ustadz maunya di buku paket, tidak ada yang di buku tulis. Nanti karena kalau di buku tulis males kamu bukanya. Jadi kalau di buku paket sekalian kan, sekali belajar dapat semua. Ya, kemarin kita sudah berhenti di nomor 2. Yang pertama kemarin syirik. Jadi salah satu pembatal keislaman, Islamnya seseorang itu bisa batal apabila dia melakukan yang pertama syirik. Syirik ya, jelas. Surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sudah Ustaz jelaskan kemarin. Kalian tinggal lihat di video pada pekan lalu. Selanjutnya yaitu bertawasul dengan hal-hal yang diharamkan. Perhatikan kemarin apa itu tawasul, yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah itu perantara, ada gap, ada sesuatu yang menghalangi dia. Apabila dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak percaya diri bahwa doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadikan sesuatu sebagai perantara ya, sebagai penghubung antara dirinya dengan Allah. Contoh, kalau orang-orang zaman sekarang, naudzubillah, mereka meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Waliyadzubillah. Itu adalah termasuk hal-hal yang diharamkan atau termasuk syirik. Jadi tawassul boleh nggak Ustaz? Boleh diperbolehkan, yaitu yang pertama bertawasul dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna itu silakan kalian gunakan di dalam doa-doa kalian, dan apabila kalian kalau bisa sebutkan semua Asmaul Husnanya ketika kalian berdoa ya. Jadi Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ghani, semua sebutkan. Boleh. Yang kedua, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Contoh, ketika dulu pada zaman dahulu, yaitu ketika pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika Madinah ditimpa masa paceklik ya. Paceklik itu kekeringan, air tidak ada. Lalu Umar sebagai khalifah memutuskan untuk sholat meminta hujan, istisqa ya. Jadi dengan bertawasul, yaitu dengan meminta bantuan doa orang yang soleh, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas ya. Jadi meminta orang soleh yang dekat dengan Rasulullah. Nah itu boleh meminta seseorang yang masih hidup, catatannya yang masih hidup. Jadi kalau orang soleh udah meninggal tidak dimintai ya.
Buktinya apa? Kenapa Umar nggak minta sama Rasulullah yang sudah meninggal? Nah kan, ya, jadi Umar hanya meminta kepada orang soleh yang masih hidup, seperti itu. Yang ketiga, bertawasul dengan amalan soleh. Ini juga kemarin sudah usah ceritakan mengenai orang-orang yang terjebak di dalam gua, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di dalam buku kalian temukan ada banyak pembatal-pembatal keislaman. Jadi kalian silakan dipilah-pilah, boleh kalian stabilo semua juga boleh. Ustadz hanya mencantumkan 6 karena terlalu banyak menurut Ustadz, ya. Yang ketiga, ya, jadi di dalam buku itu sekitar ada 12 menurut Ustadz terlalu banyak. Kita ambil sedikit-sedikit saja, yang penting kalian paham. Apabila kalian ingin stabilo semua, terus ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ustadz. Boleh, beberapa teman-teman kalian sudah ada yang tanya ke Ustadz, 6A, 6B, tanya ke Ustadz beberapa tentang pelajaran. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi, atau meragukan orang-orang musyrik. Misal ada orang yang sudah jelas bahwa dia beragama selain Islam, tetapi dia meragukan atau bahkan dia membantu untuk memerangi kaum muslimin. Waliyadzubillah. Contoh, mereka saling tolong-menolong dalam perayaan Aid mereka, perayaan atau hari besar mereka. Contoh hari Natal, kita tidak boleh membantu perayaan orang-orang musyrik atau kafir. Yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini berarti dia telah meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela bahwa dia terlahir demikian. Dia mencela Allah bahwa dia terlahir miskin, contoh. Dia mencela Allah bahwa bla 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 bla. Pokoknya intinya menolak sesuatu yang ditetapkan oleh selain Allah selain apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Yang kelima, mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi, sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah apa itu? Yaitu risalah Islam. Jadi, mendustakan maksudnya tidak percaya sebagian atau bahkan semua. Contoh sebagian orang ini sekarang tidak percaya bahwa jangan orang sekarang, zaman dulu ya. Zaman dahulu itu orang-orang kaum kafir Quraisy itu tidak mempercayai Rasulullah itu Isra dan Mi'raj. Nah, itu termasuk mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Semua yang dibawa oleh Rasulullah itu hak dan harus kita percayai. Tidak boleh mendustakan 1, 2, 3 atau bahkan sebagian, waliyadzubillah, semuanya. Ya, maka dia telah batal keislamannya. Yang keenam, ada mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa membatalkan keislaman dia. Maka apabila dia telah melakukan semua amalan-amalan yang pembatal keislaman ini, di buku ada 12, sekitaran 12 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 11 atau 12 gitu. Di situ kalian bisa baca. Nah, barang siapa yang melakukan itu semua, maka tidak bisa dipungkiri bahwa dia telah batal keislamannya. Waliyadzubillah. Oke ya. Jadi sampai sini materi kita. Untuk pekan depan insya Allah kalian latihan, lalu pekan depannya lagi kalian siap menghadapi PTS insya Allah taala. Jadi PTS nanti sampai ini ya. Jadi dua bab aja kita, bab dosa kecil dan dosa besar, lalu ini pembatal keislaman. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.